Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan kembali untuk pembahasan laporan keuangan dari PT Berkah ya, dimana pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai jurnal kas kecil atau biasa disebut dengan petty cash ini. Nah, untuk petty cash sendiri ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap adanya pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh kas di tangan atau kas kecil. Nah, untuk bentuk jurnalnya kira-kira seperti ini, cukup sederhana ya. Ada kolom tanggal, kemudian ada invoice ya, nomor bukti, ada keterangan. Kemudian di sisi debit ada akun name atau yang digunakan untuk mencatat nama-nama akun. Kemudian ada akun number, ini adalah untuk mencatat nomor akun setelah jumlahnya. Kemudian di sisi kredit hanya ada satu akun, yaitu akun petty cash itu sendiri. Nah, untuk mengisi jurnal kas kecil ini kita hanya berpedoman atau hanya akan gunakan dokumen transaksi yang di situ keterangannya adalah voucher kas kecil. Ya, jadi dari dokumen-dokumen transaksi yang ada yang sudah saya siapkan ini, kita akan cari nanti dari dokumen nomor 1 sampai selesai ya. Dokumen nomor 1 ya, dari sini. Kita akan coba telusuri dari dokumen nomor 1 atau dokumen transaksi nomor 1 sampai selesai, mana-mana yang di situ ada tulisan voucher kas kecil atau dokumen transaksi voucher kas kecil. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja di sini. Kita akan coba telusuri dari dokumen nomor 1 sampai selesai. Oke, untuk dokumen nomor 1 di sini langsung kita dihadapkan pada dokumen transaksi voucher kas kecil. Oke, karena tadi yang kita cari adalah dokumen voucher kas kecil, maka untuk dokumen transaksi nomor 1 ini bisa kita input ke dalam jurnal kas kecil ini. Oke, untuk mempermudah kita input data, kita akan coba belah layarnya menjadi dua seperti ini ya, untuk mempermudah. Oke, langsung saja untuk dokumen nomor 1 ini kita langsung kita input ke sini. Yang pertama kita masukkan tanggalnya dulu. Ini ada tanggal 2, transaksi terjadi tanggal 2. Kemudian invoice numbernya kita ambilkan dari sini, nomornya FKK 12-1. Lalu untuk deskripsinya ini kita ambil dari kolom keterangan. Ini untuk pembuatan brosur perusahaan. Oke, seperti ini untuk pembuatan brosur. Oke, sekarang kita input nilainya di sini. Oke, di sini untuk voucher kas kecil petty cash mengeluarkan 800.000 ya, 800.000. Di sini keperluannya adalah untuk pembuatan brosur. Nah, untuk pembuatan brosur sendiri ini kita akan gunakan akun advertising expense untuk mencatatnya dengan kode akun 6-1000, jumlahnya pun sama yang dikeluarkan petty cash yaitu 800.000. Itu dokumen yang pertama. Oke, sekarang kita masuk dokumen yang lainnya, kita cari dokumen nomor 2 ini bukan faktur ya. Kita fokus pada dokumen voucher kas kecil. Oke, dokumen nomor 4 di sini ada kembali voucher kas kecil. Kita masukkan di sini terjadi tanggal 4 ya, Desember, dengan nomor bukti di situ adalah FKK 12-2. Keterangannya di sini adalah untuk pembelian perlengkapan. Oke, kita masuk ke sisi debit dan kredit. Oke, di sini untuk cash in bank dikeluarkan 500.000. Kita langsung catat di sini untuk petty cash-nya 500.000. Di sini keterangannya untuk pembelian perlengkapan toko. Nah, untuk perlengkapan toko sendiri kita akan gunakan nama akun, namanya Supplies. Oke, dengan kode akun 1-1320, jumlahnya sama yang dikeluarkan petty cash yaitu 500.000. Oke, lanjut ke dokumen selanjutnya. Oke, dokumen nomor 5 ini kembali ada kas kecil atau ada voucher kas kecil. Kita langsung input ya, tanggal 5, kemudian nomornya di sini adalah FKK 12-3. Keterangannya adalah tagihan rekening telepon bulan November. Oke, karena di sini tagihan rekening telepon bulan November, berarti kita statusnya membayar hutang di sini ya. Oke, di sini dikeluarkan untuk membayar tagihan rekening telepon. Ini dikeluarkan petty cash sebesar 350. Oke. Akun yang akan kita gunakan untuk mencatat adanya tagihan rekening telepon bulan November ya, karena statusnya sekali lagi karena kita membayar tagihan atau membayar beban di bulan sebelumnya, maka statusnya kita membayar hutang. Nah, akun yang akan kita gunakan untuk mencatat adanya hutang ini adalah kita gunakan accrued expense ya, hutang beban, karena statusnya kita membayar bulan sebelumnya seperti itu. Oke, kode akun untuk accrued expense adalah 2-1211, jumlahnya sama yang dikeluarkan petty cash 350.000. Oke, lanjut ke dokumen transaksi selanjutnya.
Dokumen nomor 6 saya rasa bukan, ini bukti penerimaan kas. 7 juga bukan. Oke, dokumen nomor 8 ini bukti memorial bukan. Oke, nota kredit juga bukan. Oke, kembali di sini ada dokumen nomor 10, ada voucher kas kecil. Sekarang kita input. Oke, tanggalnya di sini ada tanggal 7. Oke, nomor buktinya adalah FKK 12-4, keterangannya adalah tagihan rekening listrik ya. Bulan November. Berarti kembali ini membayar hutang ya, membayar hutang biaya artinya. Karena kita membayar biaya bulan sebelumnya. Oke, di sini petty cash kita keluarkan 575.000. Nah, di sini untuk membayar tagihan rekening listrik bulan November. Nah, untuk membayar adanya hutang ini kita akan gunakan akun accrued expense, masih sama seperti tadi. Kode akunnya sama. Nilainya ini adalah sama yang dikeluarkan petty cash, 575.000. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya. Oke, dokumen nomor 11 ini kembali ada voucher kas kecil. Kita masukkan di sini, tanggalnya adalah tanggal 8. Nomor buktinya adalah FKK 12-5. Keterangannya adalah tagihan rekening air atau PAM bulan November. Ini sama, masih sama seperti tadi di tanggal 5 dan 7. Di sini kita keluarkan petty cash 375.000. Oke, di sini untuk mencatat adanya tagihan rekening PAM bulan November, kita gunakan akun masih sama accrued expense dengan kode akun yang sama, jumlahnya 375.000. Oke, lanjut ke dokumen selanjutnya di sini. Oke, dokumen nomor 12 ada bukti pengeluaran bukan, dokumen 13 juga bukan. Oke, 14 kita lewati, 15 lewat. Oke, dokumen 16 juga bukan, 17 juga bukan. Oke, lanjut dokumen transaksi. Ya, dokumen transaksi nomor 20. Ini ada voucher kas kecil. Kita masukkan di sini tanggal transaksinya adalah tanggal 16 dengan nomor FKK 12-6. Keterangannya adalah pemeliharaan dan reparasi alat. Nah, pemeliharaan dan reparasi alat. Oke, di sini kita mengeluarkan petty cash sebesar 750.000 digunakan untuk pemeliharaan dan reparasi alat. Nah, ini kita akan gunakan akun maintenance and repair expense. Kode akunnya adalah 6-2500, jumlahnya adalah 750.000. Oke, itu untuk dokumen nomor 20. Kita lanjut, kita cari ke bawah. Ya, bukti penyetoran bank bukan, ini juga bukan. Dokumen 23 juga lewat, bukan. Ini bukti pengeluaran kas juga bukan. Oke, pengeluaran kas lagi. Ya, pengeluaran kas lagi. Saya rasa mungkin habis ya untuk voucher kas kecil. Ya, ini sudah dokumen untuk bukti memo. Bukti memo untuk penyesuaian. Oke, berarti di sini untuk jurnal kas kecil atau petty cash hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Hanya ada 6 transaksi yang bisa masuk di jurnal petty cash yang bisa dicatat. Oke, setelah semua dokumen transaksi untuk voucher kas kecil sudah kita input semua ke dalam jurnal petty cash, langkah selanjutnya kita akan jumlahkan. Untuk kolom debit ini kita jumlahkan amountnya, kita dapat nilai sebesar 3.350.000 dan petty cash di sini pun sama 3.350.000. Oke, di sini untuk di sisi debit sudah dicatatkan akunnya di nomor akun, sedangkan untuk petty cash ini kita akan buatkan kode akun di bawahnya yaitu 1-1120. Oke, langkah selanjutnya kita akan coba catat ini ke dalam rekapitulasi ya. Kita akan kelompokkan nama kode-kode akun yang muncul di sisi debit ya, dan kode-kode akun yang muncul di sisi kredit. Di sini untuk sisi debit kita akan coba kelompokkan dari akun terkecil. Di sini untuk akun terkecil adalah 1-1320, itu jumlahnya adalah 500.000. Kemudian kode akun terkecil kedua adalah di sini ada 2-1211, ini ada 3 akun ya. Berarti hanya kita buatkan satu saja. Nah, untuk jumlahnya kita buatkan akumulasi atau penjumlahan dari 3 ini. Kita dapat di sini setelah dijumlah didapatlah 1.300.000. Lalu kita masukkan untuk kode akun yang 6.000 ini. Ya, 6.000 nilainya adalah 800.000 dan yang terakhir adalah 6-2500 nilainya adalah 750.000. Sedangkan di sisi kredit di sini hanya ada akun petty cash saja, berarti hanya ada satu akun sini. Oke, jumlahnya adalah 3.350.000.
Oke, selanjutnya di sini kita akan jumlahkan ke bawah. Di sisi debit jumlah amount-nya adalah 3.350 dan di sisi kredit pun sama 3.350. Oke, ini untuk jurnal petty cash. Sekarang kita akan lanjut ke jurnal umum atau biasa disebut dengan general journal. Nah, untuk perlu diketahui bahwa untuk jurnal umum ini adalah jurnal yang hanya akan kita gunakan untuk mencatat semua dokumen-dokumen transaksi yang belum masuk di jurnal khusus ya. Jadi dokumen transaksi nomor 1 sampai habis, mana-mana dokumen transaksi yang belum masuk di jurnal khusus nanti akan kita catat di jurnal umum. Jurnal khusus yang saya maksud adalah semua dokumen transaksi ini belum kita akan cari mana dokumen transaksi yang belum masuk di jurnal penjualan, yang belum masuk di jurnal pembelian ya. Kemudian yang belum masuk di jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, dan petty cash. Ini akan kita masukkan di jurnal umum. Itu sekilas mengenai jurnal umum. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kita akan coba telusuri dokumen-dokumen mana saja di situ yang belum masuk di jurnal khusus. Kita cek dokumen nomor 1. Yang pertama adalah ada voucher kas kecil di sini. Voucher kas kecil ini baru saja kita catat di jurnal petty cash sehingga ini tidak perlu kita catat. Kemudian selanjutnya untuk dokumen yang selanjutnya, dokumen nomor 2. Di sini ada faktur kopnya perusahaan PT Berkah. Ini berarti transaksi penjualan secara kredit. Nah, dokumen nomor 2 ini pun sudah kita catat di jurnal penjualan beserta harga pokok dari barang yang kita jual ini. Artinya dokumen nomor 2 ini tidak perlu kita catat kembali karena sudah dicatat di jurnal penjualan atau sales journal. Oke, selanjutnya dokumen nomor 4. Di sini ada voucher kas kecil, ini sudah kita catat tadi di jurnal petty cash. Kemudian nomor 5 pun sama sudah kita catat di petty cash. Oke, untuk dokumen nomor 6 ada bukti penerimaan kas, ini sudah kita catat di jurnal penerimaan kas. Ini adalah faktur kopnya perusahaan orang lain. Ini adalah pembelian secara kredit. Ini sudah kita catat di jurnal pembelian atau purchase journal. Oke, untuk dokumen nomor 8 ini adalah bukti memorial. Oke. Bukti memorial adalah adanya retur pembelian. Nah, adanya retur pembelian yang kita beli tanggal 5 ya, dari PT Nusa. Ini ada barang yang tidak sesuai dengan yang kita beli atau ada yang rusak sehingga perlu kita kembalikan. Nah, untuk dokumen 8 ini belum bisa kita catat karena menunggu nota kredit dari PT Nusa di sini. Oke, sekarang kita lihat ke bawah. Jadi nomor 8 tidak perlu kita catat karena masih menunggu nota kredit dari PT Nusa. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen nomor 9. Oke. Di sini ada nota kredit ya, kopnya perusahaan PT Nusa Persada. Berarti ini adalah dokumen retur pembelian dari transaksi tanggal 5. Berarti yang ini. Oke, dari transaksi tanggal 5 ini. Nah, untuk nota kredit atau retur pembelian ini belum masuk ke jurnal manapun ya. Di jurnal penjualan juga belum masuk, di jurnal pembelian juga tidak masuk, dan semuanya belum kita input ini belum masuk ke seluruh jurnal khusus yang sudah kita buat sebelumnya. Artinya dokumen nomor 9 ini bisa kita input di jurnal penjualan ini. Oke, sekarang cara inputnya adalah kita masukkan tanggalnya dulu. Di sini ada tanggal 5. Nomor buktinya adalah RNP 3/12. Kemudian jurnalnya di sini untuk mengetahui apa jurnal atau jurnal yang akan kita gunakan untuk mencatat ini bunyinya apa gitu. Kita bisa lihat pada saat transaksi pembeliannya tanggal 5. Oke, pada saat transaksi tanggal 5 ini kita catat di jurnal pembelian di sini. Kita bisa lihat di sini di jurnal pembelian atau purchase journal bahwa untuk sisi debit itu ada akun merchandise inventory dan PPN income. Sedangkan di sisi kredit itu hanya ada akun payable. Nah, pada saat retur pembelian di sini yang dokumen transaksi nomor 9, maka otomatis ini akan kita balik. Akun payable yang sebelumnya pada saat transaksi pembelian dia ada di sisi kredit, maka pada saat retur akun payable ini akan jadi di debit. Kreditnya adalah merchandise inventory dan PPN income. Oke. Jadi sekali lagi pada saat transaksi pembelian maka akun-akun yang muncul di jurnal ini adalah merchandise inventory ada di sisi debit dan PPN, sedangkan di sisi kredit itu hanya akun payable.
Nah, pada saat adanya retur pembelian, maka ini kita balik. Yang account payable jadi di debit, merchandise dan PPN income ini ada di sisi kredit. Oke, seperti itu kira-kira untuk catatan jika ada retur. Oke, sehingga di sini bunyi jurnalnya adalah account payable, merchandise inventory pada PPN income. Account payable ada di sisi debit otomatis karena pada saat kita mengembalikan barang yang kita beli, maka hutang dagang kita akan berkurang sehingga dia ada di sisi debit. Sedangkan pada saat pengembalian barang, merchandise inventory atau persediaan barang dagang kita itu akan berkurang karena adanya pengembalian barang yang masuk di gudang kita atau persediaan kita, dan PPN income pun akan berkurang seperti itu. Oke, selanjutnya nilainya sendiri ya, nilainya oke, ref ini bisa kita isikan untuk kode akunnya. Untuk account payable adalah 2/1210, merchandise 1/1310, dan untuk PPN income-nya ini adalah 2/1320. Nah, untuk nilainya merchandise sendiri ini kita ambil dari subtotalnya di sini ya, yaitu 2.200.000. Ini terdiri dari nilai retur harga nilai retur dari 2 unit untuk acu cek 500.000 per unitnya, dan 2 unit untuk auction yaitu 1.200.000, sehingga jumlah pengembalian barangnya adalah 2.200.000. Kita masukkan di kolom kredit di akun merchandise inventory. Lalu untuk PPN income-nya ini kita ambil dari baris PPN atau kolom PPN ini 220.000, sehingga di sini jumlah ini atau total pengembalian, total retur ini kita masukkan di account payable, yaitu penjumlahan dari merchandise inventory dan PPN income, atau bisa kita ambil dari kolom jumlah ini. Oke ya, seperti itu untuk dokumen nomor 9. Sekarang kita lanjutkan untuk dokumen selanjutnya. Apakah masih ada dokumen-dokumen yang belum masuk di jurnal khusus? Oke, voucher kas kecil lewat ya, itu sudah kita masukkan ke jurnal petty cash. Bukti pengeluaran kas ini sudah kita input ke pengeluaran kas. Ini ada faktur PT Berkah, ini penjualan kredit, ini pun sudah kita masukkan di sales jurnal. Oke, nota kontan ini adalah penerimaan kas ya, ini sudah kita input ke jurnal penerimaan kas karena itu adalah penjualan tunai. Kemudian ada bukti pengeluaran kas, ini sudah kita input ya, penerimaan pun sama sudah kita input di jurnal penerimaan kas, ini juga sudah. Oke, faktur pembelian di sini ada pembelian kredit, ini sudah kita input di jurnal pembelian. Ini faktur penjualan sudah, voucher juga sudah. Bukti penyetoran bank tidak perlu kita catat di situ. Pengeluaran juga sudah kita input. Faktur ini penjualan kredit sudah. Oke, saya rasa tidak ada lagi ya untuk jurnal-jurnal yang belum masuk di jurnal khusus. Di sini saya rasa sudah masuk semua. Ya, saya rasa cukup ya. Berarti jurnal yang belum masuk di jurnal khusus hanya ada satu transaksi, yaitu transaksi tanggal 5, yaitu retur pembelian. Oke, langkah selanjutnya kita akan jumlahkan sisi debitnya dan sisi kreditnya. Di situ didapat nilai 2.420.000 untuk sisi debit dan kredit. Lalu kemudian kita akan buatkan rekapitulasi. Kita akan catat kode akun di sini. Untuk debitnya hanya ada satu, yaitu account payable. Kodenya 2/1210, nilainya di sini adalah 2.420.000. Sedangkan di sisi kredit itu ada 2 akun, yaitu merchandise inventory ya, 1/1310 nilainya adalah 2.200.000, dan PPN income 2/1320 nilainya adalah 220.000. Oke, lalu kita jumlahkan ke bawah di sini 2.420 dan ini pun sama 2.420. Oke, saya rasa sementara ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, yaitu mengenai jurnal petty cash atau jurnal kas kecil dan jurnal umum. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.